acara selanjutnya uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bapak Ustadz Asep Hilmi SHMHI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Dewan Guru sebelah kanan itu diem baik. Ulangi malih, sing jawab salame kompak mancing surga. Pengen surga bu? Jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahillahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi hadana bil islam wa amarna bil jihad wa nawwar qulubana bil kitabil munir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balaghar risalah wa addal amanah wa nasahhal ummah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita bersama, kepala sekolah kita SMA Negeri 5 Cilegon yang alhamdulillah telah hadir sebentar lalu meninggalkan kita semua karena memang ada urusan katanya. Mudah-mudahan beliau ini dilancarkan segala urusannya, amin. Yakni adalah Dr. Andas Agus Pancasusila MPD yang alhamdulillah selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga memimpin sekolahan SMA 5 Cilegon ini selalu maju dan tetap bermartabat. Tidak ketinggalan pula komit sekolah, juga pengawas serta Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 5 Cilegon yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati adalah Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi kita sudah melihat sambutannya luar biasa. Itu katanya anak rohis. Rohis itu rohani apa? Rohani Islam. Wah, luar biasa. 1 tahun yang lalu saya pernah jadi pembina rohis juga di salah satu SMK. Jadi ketika melihat anak rohis tadi, semangatnya, guyupnya, kerjasamanya, kompaknya, ini luar biasa. Sehingga adanya acara ini walaupun dimonitori oleh Dewan Guru dan Kepala Sekolah, tetap rohislah yang ada dalam peringatan Hari Besar Islam ini. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilegon, SMA 5 Negeri 1 Cilegon, sorry, SMA Negeri 5 Cilegon. Lebih satu nggak masalah, kan nggak rame kalau misalkan saya bilang diplesetin, betul? Luar biasa. Ini katanya ada yang luring dan ada yang daring. Sebagian katanya daring di rumah, maka saya sapa dulu. Mana kameranya? Ini jamaah YouTube ya.
yang ada di rumah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul hari Islam ini. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istrinya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua selaku umat Nabi mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan beberapa tausiah tentang peringatan Maulid Nabi pada malam hari, ya, semalam itu saya di WA oleh bibi saya, kebetulan jadi guru di sini. Kang Asep, namanya saya, nanti tolong siapkan PowerPoint-nya, materi Maulid PowerPoint-nya. Saya bingung, saya udah buat PowerPoint-nya. Tapi dipikir-pikir setelah nyampe di sini, dilihat infokus nggak ada, laptop pun nggak ada. Jadi malah nanti tausiahnya kayak kuliah. Setelah selesai PowerPoint disampaikan materinya, kalian nanti saya kasih PR, pusing lagi nanti kan. Jadi baik yang ada di sini di sekolahan dan juga jamaah YouTube yang di rumah masing-masing, kita tausiahnya adalah seperti ini saja ya. Tidak perlu dengan materi lagi. Mohon maaf nih. Begitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saya ingin memperkenalkan diri biar nanti suatu saat kalau ketemu kita jumpa saling sapa dan menyapa, karena itu adalah sebagian daripada nilai silaturahmi. Nama saya Asep Hilmi. Kebetulan saya ini orang Carenang Serang, dekat dengan Tanara, Cikande, Balaraja, dan seterusnya. Kebetulan saya punya istri di sini, ponakannya Ibu Haji. Dan alhamdulillah tadi ngobrol-ngobrol sedikit sama Bapak. Pak Asep katanya SH, sarjana hukum, kok bisa katanya menyampaikan materi tentang Maulid Nabi? Insya Allah Bapak, saya sebenarnya bukan SH tapi SSY. Apa itu SSY? Ada yang tahu? Sarjana syaitan. Bukan, sarjana syariah. Lalu S2 saya baru MH. Nah ini SSY dan MH kebetulan saya konsentrasi dalam bidang hukum Islam. Jadi kayaknya cocok nih, kan begitu? Alhamdulillah, kebetulan saya juga di Carenang itu memiliki pesantren, mengelola pesantren, dan saya sebagai pengasuh pesantren. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam kehadiran di sini acara Maulid Nabi kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Maulid Nabi kita ini semata-mata sekedar mengingat-ingat tentang kebesaran, tentang kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dikenalkan dengan artis-artis, kita dikenalkan dengan tokoh-tokoh pahlawan nasional, maka kita siapa yang membawa agama Islam ini? Siapa? Sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa dan beragama Islam. Siapa itu Muhammad? Kita siapa itu Muhammad? Muhammad adalah nabi. Dari mana asalnya? Oh, dia asalnya dari Arab katanya. Anaknya siapa? Nah, ini perlu kita ketahui bahwa kalau misalkan kita sering mengenal bahwa Muhammad adalah orang yang berasalkan dari Arab Saudi, dari Jazirah Arab, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Lalu untuk apa Nabi Muhammad dilahirkan di dunia ini sebagai pembawa risalah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Apa kata Allah? Aku
aku tidak akan mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat alam semesta ini. Jadi kelahiran Nabi Muhammad ini sebagai rahmat. Kalau saya jelaskan lahirnya di mana, tanggal berapa, lalu ibunya, bapaknya siapa, dan semenjak kecilnya Nabi Muhammad, saya rasa kalian sudah, anak-anakku ya, sudah belajar tentang sejarah daripada kenabian Muhammad ini. Tapi untuk apa Muhammad dilahirkan, untuk apa di dunia ini? Ini sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu adalah meneladani Nabi di era 4.0. 4.0 ini digital. Kita semua digital. Yang tadi alhamdulillah disampaikan kepala sekolah kita bahwa kita masuk di serba era digital ini, semuanya digital. Sekolah sekarang digital. Lalu kerja online, sekolah online. Apalagi yang serba online? Shopee. Jual beli online. Terus apalagi? Kegiatan-kegiatan apapun dilakukan ini semua serba online. Tapi awas, ada nilai akhlak di dalam ini. Kenapa? Karena akhlak akan meliputi nilai daripada era 4.0 ini. Makanya kalau misalkan anak-anak kita sekarang, Masya Allah nih, adik-adik ya, luar biasa, pergaulannya sekarang semua sudah dimonitori oleh era 4.0 ini. Semua HP, rata-rata semua yang hadir di sini adik-adik kita ini semuanya punya handphone. Apa yang dilakukan oleh adik-adik kita macam-macam, tergantung handphone ini mau dipakai untuk apa. Karena kalau misalkan HP ini dipergunakan untuk hal yang tidak baik, maka akan tidak baik pula kelakuan-kelakuan kita. Kadang ada anak-anak yang masih kecil, yang masih sekolah, sudah punya pacar. Ada yang punya pacar? Oh, enggak ngaku lah, saya mah ada. Dia baru megang HP Android. Oh ya, Android. Di Android itu ada Facebook, Twitter, WA, Instagram, kilogram, miligram, dan sebagainya. Nah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan setiap hari, dia chattingan sama pacarnya. Apa chattingannya? AA, udah makan belum? Lalu kata si ceweknya, alhamdulillah deh, AA udah makan. Terima kasih sayang atas pengertiannya. Wah, Masya Allah. Lalu malam-malam dia WA, AA jangan lupa bobo malam ya, jangan malam-malam nanti besok sekolahnya ngantuk. Iya deh, makasih atas pengertiannya. Wah, ini ibu-ibu dewan guru aja yang udah punya suami, punya istri, bapak-bapak dewan guru nggak pernah begitu. Kita ya Allah, adik-adik kita, sampai akhirnya ditanya oleh si ceweknya ini kepada si cowok, AA udah sholat belum? Iya sayang, ini lagi sujud. Lagi sujud WA-an, lagi sujud chattingan. Masya Allah. Nah, inilah pergaulan di era 4.0 yang tidak didasari dengan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa problematikanya? Siapa Muhammad? Maka kita perlu kaji dalam kaidah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nabi Muhammad tentu kita dikenal dengan kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Kata Nabi, aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Karena pada zaman dahulu kala sebelum Muhammad lahir, zaman itu kala itu adalah zamannya disebut dengan zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan. Bukan orangnya yang bodoh, tapi akal dan keimanannya yang bodoh, sehingga dia tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orangnya pinter-pinter, Abu Lahab, Abu Thalib, dan Abu lainnya itu pinter-pinter. Abu Janda itu pinter-pinter. Saking pinternya dia, dengan akalnya, dengan rasionalnya, keimanannya tidak bisa menerima Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka diutuslah, dilahirkan oleh Allah melalui jasadnya Muhammad dengan ruhnya Muhammad, cahayanya Muhammad kepada Siti Aminah di kandungnya, lalu dilahirkan. Saat itulah Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nabinya sekarang sudah tidak ada, Rasulnya sekarang sudah tidak ada. Siapa yang mewarisi akhlak ini? Para ulama, para kiai yang akan mewarisi dan memberikan pitutur akhlak-akhlak untuk kita semua. Nabi Muhammad ini, Masya Allah, adik-adikku, Nabi Muhammad ini orangnya luar biasa. Dia adalah sosok pemimpin yang sederhana namun tegas. Apa kata Nabi ketika dikumpulkan dalam musyawarah meminta pendapat suatu masalah? Nabi Muhammad itu tidak pernah langsung memutuskan masalah ini, usulan ini langsung Muhammad, tidak. Tapi Nabi Muhammad, ayo silakan, mungkin ada pendapat dari sebelah pojok kanan, sebelah pojok kiri yang mau berpendapat tentang masalah ini, nanti baru saya putuskan. Begitu. Sama tadi Rohis juga. Apa acara maulid Nabi ini? Seperti apa prosesnya? Apakah luring semua atau daring semua? Berapa? Oh, 19 katanya. Ya, kita masih dalam keadaan COVID-19 ini. Makanya kita masih dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan. Yang tidak memakai masker maka harus pakai masker. Yang jaga jarak harus jaga jarak 40 meter. Waduh, itu terlalu jauh. Cuci tangan, makan gak makan, kekobok saja pokoknya. Kita harus jaga jarak. Yang boleh gak pakai masker itu penceramah karena jaraknya jauh, bukan ngap. Saya suruh ceramah pakai masker, mabok, mulut napas balik lagi ke hidung. Muter-muter, bukan mati karena COVID, tapi mati karena bau mulut saya sendiri. Masya Allah. Lalu apa yang diteladani dari akhlak Rasul ini? Akhlak Nabi Muhammad adalah sesuatu yang luar biasa. Ini kita sampai berapa menit ini saya? Masih ya? Ya. Soalnya kalau lihat tadi jadwalnya itu jam 9.30 kita baru selesai. 9 selesai lah. Begitu. Lalu siapa Muhammad ini yang bisa mendobrak zaman jahiliyah sehingga akhlaknya Muhammad dapat diterima oleh kita? Awas, Nabi Muhammad sejak kecil dia digelari orang yang Al-Amin. Orang yang Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Siapa? Muhammad saat kecil, semakin subur, semakin banyak beranak, lalu inilah digelari Al-Amin. Dewasa sedikit Nabi Muhammad mulai berdagang, mengambil barang dari Siti Khadijah lalu dijual. Tidak ada kata riba, tidak ada kata membohongi. Maka disampaikanlah sehingga Siti Khadijah itu jatuh cinta kepada Muhammad. Luar biasa. Di umur 17 tahun ada satu masalah Nabi Muhammad lalu menyampaikan pendapatnya dan diterima oleh semua jamaah ini, semua golongan ini, semua kabilah, semua Quraisy Arab. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Di mana? Di Gua Hira. Pernah di Gua Hira? Belum. Nanti kita main-main ke Gua Hira. Amin. 40 tahun diangkat oleh Allah untuk menjadi Rasul. Diturunkanlah Al-Quran surat Al-A'la ayat 1. Apa kata Jibril melalui Allah? Iqra, bacalah. Nabi Muhammad nyuruh Iqra, suruh membaca. Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Maka gelar Nabi Muhammad selain Al-Amin ada namanya Al-Ummi. Al-Ummi adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Agar Al-Quran itu tidak dijadikan alasan, oh ini dapat Muhammad, karena Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya tidak disangka-sangka Al-Quran itu. Segitu sulitnya Al-Quran. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi banyak orang-orang kafir itu pada menyimpangkan, menghapus sebagian daripada ayat Al-Quran. Lalu apa yang kita turuti? Oh, katanya Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka kita juga sama, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, karena sesuai tuntutan Rasul. Itu geblek. Kenapa?
Kita tidak seperti itu. Ada kekhususiatan untuk Nabi, ada kekhususiatan untuk Rasul. Kalau kita sebagai umatnya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, berarti ini kita sudah kelewatan. Berarti kita sudah dikategorikan adalah orang-orang yang jahiliyah di era 4.0. Kalau adik-adik kita masih ada yang belum bisa membaca, anak SMA Negeri 5 Cilegon tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, berarti kita masuk dalam kategori zaman jahiliyah 4.0. Digital, punya HP tapi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Waduh, ini buktinya. Lalu akhlak Nabi yang kita sampaikan, beberapa peringatan-peringatan pada dahulu kala. Nabi Muhammad adalah orang yang luar biasa. Dia penyabar, bukan hanya derajat penyabarnya saja. Apa derajatnya? Adalah derajat aris. Aris itu lebih daripada penyabar. Kalau misalkan kita dipukul 1 kali oleh orang, tuh diusap, sabar. 2 kali, sabar. 3 kali dipukul oleh orang, sabar. Ke-4 kali dipukul, kita ngasih uang orang yang memukul kita. Itu namanya aris. Ada yang begitu? Ada. Siapa? Muhammad. Suatu ketika Nabi kita mau beribadah di masjid, ada kafir Quraisy. Ketika Muhammad datang, ketika Muhammad lewat di depan rumahnya, dia meludahinya. Apa yang diludahkan? Di mukanya. Melalui dengan apa? Dengan dahaknya. Ke mukanya Muhammad, dia diusap. Sabar Nabi Muhammad. Lalu datang lagi setiap mau lewat, itu luar biasa, diusap lagi. Datang lagi besoknya mau ibadah, diludahin juga dengan dahaknya yang luar biasa, warnanya hijau kental. Ini kalau kita bayangkan anak, itu nempel di mukanya Nabi Muhammad. Apa Muhammad? Cuman diusap saja. Lalu ke-4 kalinya Nabi Muhammad lewat. Ketika lewat, kok nggak ada yang ludahin saya? Kok nggak ada? Ini kemana orang ini? Saya kangen dengan ludahannya, dengan dahaknya. Kata orang sini dengan riaknya. Dengar-dengar katanya orang Aisyah. Kata Muhammad ke istrinya Aisyah, ya Humairah, perempuan yang kemerah-merahan, bikin bubur. Bubur apa ya Rasul? Ya bubur apa aja, bubur mesinah ta, bubur agar walet ta, bubur apa ta di situ? Ya bubur ayam toyok royal jelly ta. Minta apalah, bikinlah bubur Siti Aisyah. Muhammad, waduh, gimana? Terus ada tok kata Nabi, Pak Muhammad terus Pak. Aduh, gimana ini, saya takut balas dendam. Ya udah dibuka aja, dibuka pintunya. Ditanya, Mang sakit tak? Kata Nabi Muhammad. Iya nih rumah katanya. Itu bahasa Cina itu. Ya, bahasa Cina, bahasa Jepangnya manastisi. Manasates. Ya sekitar 1 hari yang lalu. Oh kemarin habis ngeludahin. Coba mana yang sakit, dibuka buburnya, rantangnya dibuka oleh Nabi, disuapin. Ya Allah, akhlak Nabi sampai segitunya. Bukan balas dendam, tapi malah diberikan kesemangatan untuk sembuh. Seandainya kita orang yang seperti itu, kita pura-pura bikin bubur, masuk rumahnya dicekik, mati itu orang. Atau tidak perlu seperti itu, buburnya kasih racun tikus saja, seolah-olah baik tapi membunuh dalam diam-diam. Wah, mantap. Itu sampai disuapin beberapa kali, akhirnya nangis. Kafir Quraisy ini, orang kafir ini nangis, ya Allah, teman-teman saya tidak pernah menjenguk saya, tapi kenapa Muhammad, orang yang selalu saya jahati, orang yang selalu saya hina, dia menjenguk saya segini baiknya.
Saat itulah hidayah datang dan orang kafir ini masuk agama Islam. Allahu Akbar. Makanya kalau kita lihat sejarah-sejarah Nabi, akhlak-akhlak Nabi ini luar biasa. Adik-adikku, orang-orang yang dikatakan orangnya lemah, lembut, tapi jangan salah, Muhammad itu tegas juga. Berapa kali Nabi Muhammad jadi panglima perang? Berapa kali Nabi Muhammad jadi jenderal untuk melawan orang-orang kafir dalam peperangan? Berapa kali itu? Nabi Muhammad ini bukan orang yang pengecut. Nabi Muhammad bukan orang yang kategorinya lemah. Bukan. Seandainya kita jadi panglima perang atau kita sebagai raja tuh di belakang. Yang mati biar anak buah dulu. Setelah itu baru kita kabur. Itu kita. Nabi Muhammad enggak. Dia panglima perang, dia maju paling duluan. Sampai makanya pernah satu kejadian Nabi Muhammad sampai giginya itu lepas gara-gara ditimpuk ya, gara-gara dipanah, gara-gara ditumbak oleh orang kafir. Sampai segitunya. Kita jadi pemimpin saat ini di belakang sebagai orang yang matilah gampang begitu. Orang-orang dulu ini seperti ini. Apa yang kita ambil dalam era akhlak-akhlak ini? Akhlak kita, akhlak Nabi itu harus kita jadikan sebagai pedoman di era 403, 40 ini. HP, ini adik-adik punya HP semua. Kita cek saja, banyak mainnya atau banyak pelajarannya yang di HP? Main. Kalau pelajarannya ya berapa persen, tapi mainnya, aplikasinya kan juga banyak. Ada COC, wah cowok biasanya. Terus ada apa lagi? Apa lagi? Nah, Mobile Legend. Apa kayak gitu tuh? Ada gak manfaatnya? Ada Pak. Mengasah otak katanya. Mengasah otak pakai COC. Mengasah otak itu belajar. Ya ini juga sama Pak. COC juga belajar bagaimana caranya mempertahankan pertahanan perang ini dan bisa menyerang dengan baik dan benar di era 400. Geblek. Yang perempuan sekarang sudah banyak. Emang bagian COC laki-laki, yang perempuan ada adik perempuan. Ada sekarang namanya TikTok. Ada namanya snack video. Joget-joget di TikTok. Joget-joget di snack video ditonton oleh orang-orang banyak. Itu sama saja dosa jariah. Luar biasa dosa jariah. Dosanya satu, kita bikin joget-jogetan, tapi karena banyak orang yang menonton, like, share, nah ini berarti dosanya terus menerus selagi masih ada video yang ada di TikTok dan snack video. Pak, saya tidak saya tidak joget Pak, saya nonton snack video itu biar dapat uang. Makanya ada check in terus setiap hari di snack video, di TikTok biar saya dapat uang tapi nonton dengan kuota atau habis nggak akan ketebus. Jadi jangan ya, sekedar hiburan tidak masalah, yang punya handphone semuanya, tapi jangan dijadikan handphone ini sebagai penghalang masa depan kita. Kita nanti sebentar lagi, ini yang terutama yang kelas 12 akan lulus, kan masa depan masih lama. Ada yang kuliah, ada yang nanti ngambil jurusan perawat, bidan, dokter, yang jadi nanti pengen jadi guru, yang pengen jadi apa lagi? Pilot, tentara, polisi dan sebagainya. Mungkin ada yang pengen jadi penceramah juga, enggak masalah. Jadi masa depan kita itu dibangun dengan baik dan benar. Nah, apa masalahnya? Masalahnya pengganggu daripada masa depan kita. Yang paling sederhana adalah handphone ini. Sekarang kalau kita lihat banyak anak-anak yang janjian biasanya dengan handphonenya. AA di mana? Ini sudah nunggu deh di Alfamart. Alfamart atau Indomaret? Dan Indomaret Alfamart dulu. Iklan jadinya. Si nengnya, si ceweknya, di mana? Ini masih di jalan. Cepetan dong. Ini udah nunggu tahu sejam yang lalu. Ngapain nunggu di Alfamart? Nunggu di rumah. Ngebut. Ini cowoknya ngebut naik.
motor Satria F. Putar lagi sampai mau saking semangatnya itu orang yang cepetan naik. Kita mau kemana sih? Ya kemana aja lah, yang penting kita jalan. Sebel deh, sebel. Lama tahu nungguinnya sampai diketok gitu. Sebel rasanya nunggu lama-lama gini. Ada tuh sampai jamuran tahu. Jamuran apa yang jamuran? Jamuran sebel. Nah, ya udah kemana aja, ke pantai. Jangan sih, panas. Nantinya ini apa namanya, kulitnya jadi ireng katanya. Hah? Ireng? Apa itu ireng? Itu loh yang gelap-gelap gitu. Oh hitam. Oh iya. Kebamuk. Bamuk katanya. Jangan ke pantai sih. Kemana? Yaudah ya, kata si cowoknya, kata si Ana, ke Tasikardi aja, ke Tasikardi. Ih, Tasikardi jadul. Jangan Tasikardi dong. Ke Waruwangi aja yuk, Bukit Waruwangi. Naik. Boncenglah ceweknya, pacarnya ini sambil wik. Remnya kayak gitu. Nah, apa ini maksudnya? Kita mau diperbaikan oleh laki-laki seperti ini? Mau? Jangan. Awas, adik-adik. Ya, ini buat motivasi masa depan kita juga. Ingat, laki-laki itu buaya. Sekali lagi saya katakan, laki-laki itu buaya. Tahu buaya? Buaya itu adalah hewan yang paling setia. Jangan salah, laki-laki itu buaya. Kalau kalian pernah belajar tentang ilmu biologi, ada hewan namanya buaya. Buaya itu adalah laki-laki. Buaya itu hewan yang paling setia. Berarti laki-laki ini setia selagi masih ada di air. Buaya itu setia selagi masih ada di air. Tapi kalau sudah di darat, beda lain, beda cerita. Sementara buaya itu hidupnya ada di dua alam, daratan dan air. Berarti laki-laki itu, iya itu, setia di air, setia di daratan. Nah, jangan ya, untuk kita, untuk adik-adik kita yang perempuan ini, memang dominasinya lebih banyak sekali. Jangan sampai saat ini dulu kita tergoda dengan laki-laki. Berteman silahkan boleh, tapi jangan sampai kita terlena dengan laki-laki yang sehingga merusak masa depan kita. Karena nanti kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan. Itu saja, mohon maaf sekali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.